Selamat siang, perkenalkan saya Hania Azahra, NIP 501723106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kelas tanah berdasarkan SNI 1726 menggunakan data VS30 USGS. Outline yang saya bawakan yaitu tujuan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Tujuan. Adapun tujuan dari klasifikasi situs tanah berdasarkan SNI 1726 adalah: 1. Menganalisis kondisi kelas situs tanah di wilayah Lumajang berdasarkan data VS30 atau parameter geologi untuk mengetahui variasi karakteristik tanah yang mempengaruhi respon gempa. 2. Mengklasifikasikan wilayah penelitian ke dalam kelas situs tanah seperti SB, SC, SD, dan lain sebagainya sesuai dengan SNI 1726. Yang ketiga, menghitung parameter respons spektrum gempa pada setiap wilayah menggunakan standar SNI 1726 sebagai dasar penentu bahaya gempa lokal. Dilanjutkan dengan tinjauan pustaka. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam bumi. Biasanya dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik, aktivitas sesar lokal, atau proses vulkanik. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang menjadikannya salah satu kawasan dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia. Pulau Jawa berada dekat zona subduksi Jawa Selatan dan jarum sesar aktif, sehingga wilayah seperti Lumajang memiliki tingkat bahaya gempa yang signifikan. Kemudian terdapat klasifikasi situs tanah menurut SNI 1726. SNI 1726 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa memberikan pedoman untuk mengelompokkan jenis tanah berdasarkan pengaruhnya terhadap penguatan atau amplifikasi guncangan gempa. Salah satu parameter utama adalah VS30, yaitu kecepatan gelombang geser rata-rata pada 30 meter lapisan tanah teratas. Nilai VS30 menjadi dasar klasifikasi tanah ke dalam kategori seperti SB, batuan keras, SC, batuan sedang, dan SD, tanah lunak. Semakin rendah nilai VS30, semakin besar potensi amplifikasi getaran gempa. Serta geologi Lumajang. Kabupaten Lumajang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur dan termasuk dalam zona pegunungan selatan Jawa serta zona vulkanik Kuartan. Geologi Lumajang didominasi oleh endapan vulkanik Kuartan seperti pasir, abu, beksi, dan lava. Endapan aluvial muda di daerah datar dan sedimen formasi Mandalika di bagian selatan. Wilayah Lumajang dipengaruhi oleh beberapa struktur tektonik, seperti sesar Semeru Argo Pulo dan sistem sesar naik pegunungan selatan, serta pengaruh regional dari zona subduksi Jawa Selatan yang menjadi sumber gempa besar. Selanjutnya, metodologi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu laptop untuk pembuatan peta. Bahan yang dibutuhkan terdapat data grid wilayah yang akan digunakan, data VS30 global dari USGS, batas administrasi wilayah yang digunakan seperti batas administrasi kota, kota, kecamatan, maupun desa, serta software untuk pembuatan peta. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan peta berdasarkan VS30 yaitu: 1. Download data VS30 global
dari USGS dan ubah format ke TIFF. 2. Input data tersebut. 3. Data VS30 dengan batas administrasi wilayah yang akan digunakan. 4. Klasifikasi kelas tanah berdasarkan SNI 1726 sehingga didapatkan data raster klasifikasi kelas tanah. Kelima, memisahkan area sesuai kelas tanah berbentuk poligon. Keenam, poligon kelas tanah. Ketujuh, potong TS poligon berdasarkan klasifikasi kelas tanah. Kedelapan, poligon TS kelas tanah. Sehingga didapatkan data raster TS tiap kelas tanah. Ke-9, merge atau menggabungkan poligon dari keseluruhan TS tiap kelas tanah. Ke-10, kriging data tersebut. Ke-11, layout data peta kelas tanah sesuai dengan kelas tanahnya, yang biasa dikenal dengan PGA surface lokal. Ke-12, kalkulate PGA surface lokal dibagi dengan PGA bentrok. Yang ke-13, didapatkan data raster amplifikasi untuk pembuatan peta amplifikasi dan PGA surface. Yang ke-14, layout peta tersebut. Yang ke-15, overlay peta-peta tersebut dengan peta geologi regional. Yang ke-16, analisis peta yang telah didapatkan. Yang ke-17, pembuatan PPT. Dan yang ke-18 selesai. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk peta pertama yang ditampilkan yaitu peta VS30. Peta ini menunjukkan variasi kekerasan tanah berdasarkan kecepatan gelombang geser pada 30 meter lapisan teratas. Warna merah di sini menunjukkan nilai VS30 tertinggi sekitar 900 meter per sekon, sehingga yang menunjukkan permukaan yang keras atau bebatuan dan berada di wilayah barat yang dapat diasumsikan sebagai pebukitan maupun lereng pegunungan. Kemudian untuk daerah yang memiliki nilai VS30-nya terendah ditunjukkan dengan warna biru dengan nilai 180 meter per sekon yang menunjukkan juga tanah lunak yang cenderung memperbesar getaran gempa dan mendominasi bagian tengah hingga ke selatan ke bawah sini. Serta menunjukkan dataran rendah dengan sedimen lebih tebal atau tanah di warna biru ini relatif lebih lunak. Sedangkan untuk kayak warna-warna gradasi campuran seperti yang berada di tengah ini itu menunjukkan nilai perbedaan kondisi tanah di antara wilayah. Seperti seperti di sini gabungan antara VS30 dan yang tinggi dengan VS30 yang rendah, sehingga menunjukkan bukit keras di area lunak atau kondisi tanah keras di sekitar tanah lunak, sehingga memberikan gambaran tentang
daerah yang berpotensi mengalami amplifikasi getaran gempa lebih besar maupun lebih kecil. Dari nilai VS30 dapat menentukan amplifikasi gempa yang yang besar maupun yang kecil. Selanjutnya, peta TS Saver menunjukkan distribusi nilai warna warna merah di sini di menunjukkan nilai TS yang tinggi sekitar 0,60386 yang berada di utara, di tengah ya di tengah hingga ke utara yang dan di bagian warna merahnya ini juga relatif lebih besar dibandingkan daerah-daerah lainnya. Sedangkan untuk warna biru menandakan TS-nya rendah hingga 0,4 yang berada di bagian barat. Berada di bagian barat dan sedikit ke timur. Sedangkan warna kuning atau orange serta merah menandakan kenaikan secara bertahap. Ya. Kenaikan secara bertahap nilainya. Nah, sedangkan di bagian biru ini dikelilingi juga oleh bagian kuning serta hijau yang menandakan perubahan mendadak gradien kuat antar nilai. Jadi peta ini yang bermanfaat untuk menunjukkan berapa lama tanah bergetar saat ada gempa dan mengetahui getaran yang berbeda-beda setiap lokasinya karena ukuran ketebalan yang berbeda. Selanjutnya terdapat peta PGA Benlock Map. Peta PGA Benlock Map menunjukkan sebaran nilai percepatan tanah pada batuan dasar. Warna biru di sini menandakan percepatan yang relatif lebih rendah dengan nilainya 0,3. Saya ngambil 3 angka di belakang 0,349 dan sedangkan untuk warna merahnya itu menunjukkan nilai percepatan di batuan dasar relatif lebih tinggi sekitar 0,492 dan ini secara naik secara bertahap dari utara ke selatan. Dari pola yang terlihat bahwa bagian selatan di sini memiliki nilai PGA Benlock yang lebih tinggi karena ditandai dengan warna merah. Sedangkan di bagian utara memiliki nilai yang rendah karena ditandai dengan warna biru. Nah, peta ini berguna untuk menggambarkan
variasi variasi hubungan nilai PGA dan kondisi permukaan wilayah serta kekuatan getaran dasar tanah dapat berbeda antar lokasi. Ini. Selanjutnya, peta amplifikasi. Peta ini didapatkan dengan membagi PGA suffer atau yang TS dengan PGA bedrock. Peta ini menunjukkan tingkat penguatan getaran tanah ketika terjadi gempa. Nah, di peta amplifikasi jika nilai amplifikasinya di atas 1 berarti tanah di lokasi tersebut itu memperkuat gerakan gempa. Sedangkan bila amplifikasinya itu di kurang dari 1, berarti tanah di lokasi itu tidak memperkuat. Nah, untuk di bagian merah ini, ya di bagian utara ini, amplifikasinya tinggi karena ditandai dengan warna merah yang sebesar 1,725 yang berada di utara hingga ke tengah hingga agak sedikit ke tengah. Sedangkan untuk amplifikasinya kecil untuk amplifikasi yang kecil berada di sebelah barat yang ditandai dengan warna biru serta hijau yang berarti amplifikasinya itu rendah sehingga efek penguatan getarannya itu lebih kecil dibandingkan dengan bagian yang berwarna merah yang menandakan amplifikasinya itu besar sehingga getaran gempa dapat terasa lebih kuat di wilayah tersebut, di wilayah yang berwarna merah ini. Peta ini berguna untuk menggambarkan perbedaan respon tanah terhadap guncangan gempa dengan zona utara menjadi area yang paling berpotensi mengalami penguatan pengguncangan karena untuk nilai dari amplifikasi di daerah utaranya ini sendiri lebih dari 1 dan ditandai dengan warna merah. Selanjutnya terdapat PGA value map. Untuk mendapatkan peta ini dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Peta PGA value ini menunjukkan sebaran percepatan tanah akibat gempa dengan nilai yang sedikit meningkat ke arah utara dan menurun ke arah selatan. Ya, jadi ke arah selatannya turun dan ke arah utaranya tuh naik. Yang di mana ditandai dengan warna utara itu ditandai dengan warna merah dan kuning yang menandakan nilai PGA value-nya ini lebih tinggi. Sedangkan untuk bagian berwarna hijau maupun biru di bagian selatan ini menunjukkan nilai yang lebih rendah. Di sisi lain, di bagian utara kita juga melihat sesar Probolinggo yang ditandai dengan
Garis merah menjadi salah satu sumber potensi guncangan sehingga area sekitar memiliki nilai PGA yang sedikit lebih besar. Peta ini memberikan gambaran bahwa wilayah utara cenderung mengalami percepatan tanah yang lebih kuat dibandingkan dengan bagian selatan. Angka nilai PGAA value-nya ini di peta ini menunjukkan besarnya percepatan tanah diprediksi atau token nilai lebih tinggi, berarti potensi guncangannya juga lebih besar. Sedangkan di bagian yang berwarna birunya ini diprediksi dan tokennya lebih kecil, sehingga potensi guncangannya lebih kecil juga. Naik ke arah utara, bisa dilihat. Berarti bahwa faktor geologi atau jarak ke sumber gempa. Misalnya, kenapa ini naik ke arah utara? Karena di bagian utaranya yang ditandai dengan garis merah yang merupakan sesar Probolinggo. Jadi, makanya bagian utaranya itu lebih tinggi nilainya. Yang membuat percepatan sedikit lebih besar di bagian utara Lumajang ini. Selain terdapat sesar Probolinggo juga dapat dipengaruhi oleh geologi atau jarak dari sumber gempa. Nah, di bagian selatan ini lebih biru menunjukkan percepatan lebih rendah. Di bagian selatan yang ditandai dengan warna biru itu menunjukkan percepatannya relatif lebih rendah. Selanjutnya terdapat PGA Benchmark Map. Peta ini menunjukkan sebaran nilai PGA atau Peak Ground Acceleration pada batuan dasar di Kabupaten Lumajang. Warna merah hingga oranye menggambarkan area dengan percepatan tertinggi dengan nilai 551,571 yang berada di bagian utara hingga ke timur. Ya, di bagian sini yang saya lingkari. Yang wilayah peta yang berada dekat jalur sesar Probolinggo yang berpotensi mengalami getaran lebih kuat pada saat gempa. Sementara untuk warna kuning hijau menunjukkan warna sedang. Kuning hijau yang berada di tengah menunjukkan warna sedang. Dan warna biru menandai area dengan nilai terendah yang berpotensi getarannya relatif lebih kecil pada lapisan bedrock, terutama di bagian barat, dan sebagian sedikit ke selatan. Terdapat area bercak biru di bagian barat menunjukkan spot PGA dengan terdapat bagian berwarna biru di bagian barat menunjukkan bahwa nilainya rendah yang dapat dipengaruhi oleh kondisi geologi lokal, seperti misalnya batuan yang berbeda, topografinya yang berbeda, atau efek yang ditimbulkan pada wilayah tersebut. Garis merah atau sesar Probolinggo ini berada di timur peta atau
dekat atau di sepanjang patahan, biasanya berasosiasi dengan potensi sumber gempa. Sumber gempa. Jadi peta PGA Benlock Map ini ber- bermanfaat memberikan gambar bahwa wilayah dengan warna lebih panas atau ditandai dengan warna lebih warna merah berpotensi merasakan guncangan gempa lebih kuat pada lapisan batuan dasar. Dan pada peta ini juga terlihat di area sekitar Susan ini cenderung memiliki nilai PGA yang tinggi sehingga konsisten dengan daerah dekat sumber gempa bisa mengalami percepatan lebih besar dibandingkan daerah-daerah lainnya. Selanjutnya kesimpulan. Eh, Dari analisis ya yang dilakukan dengan 6 peta dapat didapatkan kesimpulan berdasarkan analisis klasifikasi situs tanah di Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa kondisi tanah di wilayah ini sangat bervariasi dan mempengaruhi respon terhadap guncangan gempa. Bagian tengah hingga selatan didominasi tanah dengan nilai VS 30 rendah sehingga lebih rentan mengalami amplifikasi getaran. Sebaliknya, wilayah barat menunjukkan nilai VS 30 lebih tinggi yang menandakan kondisi tanah lebih kaku dan potensi amplifikasinya lebih kecil. Hasil peta amplifikasi PGA Surface, PGA Benlock, serta parameter TS memperlihatkan pola bahwa daerah utara hingga tengah memiliki tingkat penguatan getaran paling tinggi, terutama di sekitar jalur struktur geologi dan sesar. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.